ada yang tangannya putus, ada yang lehernya putus, ada yang badannya tercabik-cabik, hancur seperti sabetan pedang. Jika hati sudah cinta, apa balasan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala ta'ala fadhkuruni adhkurukum washkuruli wa la takfurun. Wa qala ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa qala ta'ala wa dzakkirhum bi ayyamillah. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadirin hadirat, para jamaah yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, dan segenap umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam yang agung ini, malam Jumat yang kedua di bulan Rabiul Awal, Rabiul Anwar, Rabiul Azhar, Rabiul A'tar, Rabiul Akmar, Rabiul Afkhar, yaitu bulan dilahirkannya Nabi kita dan junjunan alam semesta, kekasih Allah tercinta, teragung, imam semua nabi dan rasul, imam semua malaikat, yang oleh Allah dijadikan wasilah yang paling pertama dan yang paling utama, dan oleh Allah dijadikan asal usul keberadaan semua alam semesta, di mana makhluk yang pertama diciptakan adalah cahaya Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu dari cahaya tersebut Allah menciptakan alam semesta yang tiada hentinya, daripada makhluk yang awal sampai saat ini, sampai yang akan datang. Kita semua sebagai hamba Allah dan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam punya kewajiban. Yang pertama, kewajiban kita adalah mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad, mencintai baginda Nabi besar Muhammad, percaya penuh yakin kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengikuti
semua sunnah-sunnahnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga memperjuangkan segala yang diperjuangkan oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menyebar luaskan ajaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mentaati semua aturan-aturan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, memuji-muji Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mensyukuri segala anugerah yang Allah berikan kepada kita melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga bersyukur kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selalu mengingat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan banyak bersalawat salam kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengenal sosok kebesaran, keagungan, kesempurnaan, kesucian Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mengenalkan beliau ke publik, ke umat, mukminnya, non mukminnya, muslimnya, non muslimnya. Ini kewajiban-kewajiban kita. Ini kewajiban kita. Ini yang pertama. Bagaimana sikap kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua adalah merupakan kebutuhan kita. Barusan berbicara kewajiban, yang kedua berbicara kebutuhan. Bahwa kita kalau mengenal kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka pasti kita akan merasakan membutuhkan, memerlukan dengan sesungguh-sungguhnya kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa banyak orang yang tidak butuh kepada Nabi Muhammad? Karena mereka tidak tahu. Andai kata manusia tahu kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti manusia membutuhkannya. Insyaallah. Kenapa terjadi mi'raj ke langit? Nabi kita dimi'rajkan oleh Allah. Salah satu faktor penyebabnya langit menangis kepada Allah, berdoa meminta kepada Allah agar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipijakan kakinya ke langit, dihadirkan oleh Allah di langit. Insyaallah. Kenapa langit membutuhkan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita lihat hadis sahih, kan? Hadis sahih ini bukan hadis yang dhaif. Dan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi. Bukan satu dua, ribuan sahabat Nabi. Kenapa? Karena sahabat Nabi semua menyaksikan. Apa? Adalah hadis tentang haninul jali. Yakni bagaimana menangisnya pohon kurma. Itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi satu kejadian. Ya, satu kejadian yang kejadian ini menjadi tanda kebesaran Allah, tanda keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meluluhkan
setiap hati orang yang menyaksikannya. Masya Allah. Dan membikin semua terharu dan semua nangis. Apa kejadian tersebut? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu, beliau kalau berkhutbah, ya, berkhutbah dengan mimbar yang ala kadarnya. Suatu hari ada sahabat Nabi yang ahli dalam mebel, ya kan? Ini sahabat lalu membikinkan mimbar bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbahnya. Dibikinkanlah mimbar. Itu yang ala kadarnya itu tadinya dari sebatang pohon kurma, kan? Mimbarnya, tempat duduknya, gitu kan? Cuma batang pohon kurma saja. Ya ala kadar lah, ala kadar. Lalu itu batang pohon kurma dikesampingkan, ditaruh di pojok masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkhutbah di hari Jumat, bayangkan yang hadir berapa ribu sahabat, bukan satu dua, ribuan sahabat. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di mimbar yang baru. Ketika Rasulullah khutbah di mimbar yang baru, tiba-tiba terdengarlah tangisan, isak tangis yang mengisyaratkan kesedihan yang paling mendalam. Suara itu mengagetkan semua yang hadir. Ribuan sahabat yang hadir kaget semua dengan suara tangisan. Siapa ini yang menangis? Lirik kanan gak ada, lirik kiri gak ada, ke depan ke belakang gak ada. Semua sahabat Nabi kaget. Andai kata Nabi tidak turun, kan, dari mimbarnya, semua sahabat tidak akan tahu siapa yang menangis. Ini yang menangis manusia tidak ada, jin juga tidak kelihatan, malaikat juga tidak kelihatan. Ini siapa yang nangis ini, kan? Allah. Tiba-tiba di tengah khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun dari mimbar. Lalu Rasulullah SAW berjalan ke arah mimbar yang sudah dikepojokin, kan? Yang bekas, yang ala kadarnya, yang cuma batang pohon kurma itu. Sahabat semuanya mengarahkan tatapannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sahabat semua ikut menyaksikan, ternyata yang menangis itu adalah suara yang keluar dari pohon kurma tersebut, dari mimbar yang bekas. Allah. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada pohon kurma. Ini dalam banyak riwayat hadis. Kalau kita gabungkan pasti kita akan tahu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada pohon kurma. Apa yang menjadi sebab pohon kurma itu menangis? Ternyata pohon kurma menjawab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini pohon kurma sangat merindukan disentuh oleh Nabi, diduduki oleh Nabi. Allah lebih dekat dengan Nabi, tidak mau jauh dari Nabi. Padahal itu pohon kurma tidak jauh dari Nabi, cuma di pojokan, kan? Tapi ini pohon kurma masih merasa tidak cukup, walaupun kurma masih dekat dengan Nabi, masih tidak cukup, ingin terus bersentuhan dengan Nabi. Dan pohon kurma sudah merasakan sentuhan kekasih Allah. Pohon kurma ini sudah
merasakan bagaimana kemuliaan, bagaimana keberkahan, bagaimana rahmat yang Allah hujankan kepada pohon kurma ketika disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika diduduki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pohon kurma. Ini pohon kurma. Pohon kurma yang sudah menjadi apa? Yang sudah mati lah, yang sudah kering, yang sudah jadikan mimbar. Bayangkan oleh kita. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada pohon kurma karena beliau tidak akan menggunakan lagi pohon kurma tersebut karena sudah ada mimbar yang baru. Akhirnya Rasulullah memilihkan kepada pohon kurma dua pilihan. Satu, pohon kurma akan dihidupkan lagi ya, di dunia, lalu berbuah, dan buahnya akan dimakan oleh dua kelompok yang beriman dan yang kafir. Pilihan yang kedua bagi pohon kurma, biarlah sekarang kan menjadi apa? Pohon kurma yang terbengkalai, tidak dipakai, tidak digunakan, kan? Menjadi istilahnya kayu bakar lah, itu kan? Nah, tapi Rasulullah berjanji kelak di surga ini pohon kurma akan ditumbuhkan lagi di surga, hidup abadi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di surganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di surganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbeda dengan surga semua ahli surga yang lainnya. Karena Rasulullah SAW surga yang teristimewa. Pohon kurma akan dihidupkan di surganya Rasulullah SAW bersama siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar di dunia tidak diduduki oleh Nabi, biar di dunia tidak dipakai mimbar oleh Nabi. Begitu pohon kurma dipilihkan dua pilihan tersebut, maka pohon kurma memilih yang kedua. Dan akhirnya pohon kurma ridha, di dunia tidak diduduki lagi, tidak dipakai lagi oleh Nabi. Lalu pohon kurma didekap oleh Nabi, didekap oleh Nabi. Sehingga dalam sebagian riwayat para ulama mengatakan, andai kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memeluk pohon kurma tersebut, maka pohon kurma itu tidak akan berhenti suaranya terdengar terus ila yaumil qiyamah. Tangisannya akan terdengar terus sampai hari kiamat. Bagaimana sayangnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan cuma kepada umatnya manusia yang beriman, hatta kepada pohon kurma pun Rasulullah sangat sayang. Dan ketahuilah bagaimana ini pohon kurma kok bisa mencintai Nabi. Bagaimana pohon kurma ini kok bisa merindukan Nabi, sehingga dizahirkan oleh Allah kecintaannya dan kerinduannya kepada Nabi. Pahami, karena pohon kurma dikasih tahu oleh Allah siapa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi permasalahannya kan antara tahu dan tidak tahu. Antara apa? Tahu dan tidak tahu. Kenapa banyak manusia yang tidak merindukan Nabi? Karena tidak tahu. Kenapa pohon kurma menangis merindukan Nabi? Karena tahu. Kenapa banyak manusia yang tidak ingin dekat dengan Nabi? Karena tidak tahu. Allah, andai kata manusia tahu kepada Nabi, pasti manusia akan selalu mencucurkan air matanya, ya. Ingat, karena merindukan
kedekatan dengan baginda Rasulullah, karena merindukan pertemuan dengan Rasulullah, karena merindukan bisa bersentuhan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah orang-orang yang mencintai Nabi, lihatlah orang-orang yang terpelet oleh Nabi, lihatlah orang-orang yang betul-betul mencintai Nabi. Di mana hari-hari mereka selalu yang dibicarakan Nabi, hatinya, jiwanya, pikirannya, rasanya penuh dengan kerinduan kepada Nabi. Hayalannya adalah Nabi, harapannya adalah Nabi. Yang menghiasi bibirnya, ucapannya adalah Nabi. Allah, 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 Allah. Selalu Nabi dan Nabi, Nabi dan Nabi. Air matanya selalu bercucuran. Ingat, yang mana air mata tersebut penuh dengan kerinduan kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kenapa begitu? Karena tahu kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berkumpul seperti ini. Yang berkumpul seperti ini ada dua orang. Yang pertama, orang yang merindukan Nabi, yang sudah tahu kepada Nabi, kumpul seperti ini walaupun sampai subuh sekalipun tetap bahagia, asyik. Kenapa? Karena hatinya sudah mengenal Nabi, hatinya sudah mencintai Nabi, hatinya sudah merindukan Nabi. Yang kedua, orang yang berkumpul seperti ini ya adalah orang yang sedang belajar mencintai Nabi, belajar mengenal Nabi, belajar merindukan Nabi, belajar memuji Nabi. Dua-duanya adalah kelompok yang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Ingat ya, kalau kita tahu kepada Nabi, pasti kita membutuhkan Nabi. Jadi kita kumpul seperti ini, dasar yang kedua adalah butuh. Yang pertama adalah kewajiban, yang kedua adalah kebutuhan. Yang ketiga, kumpulan seperti ini, kan, adalah kebahagiaan. Apa? Kebahagiaan. Orang-orang yang sudah mencintai Nabi, maka pasti ketika mengingat Nabi merupakan kebahagiaannya. Ketika memuji-muji Nabi, ketika mendengar Nabi dipuji-puji adalah kebahagiaannya. Ketika mentaati Nabi, melakukan perintah Nabi, menjauhi larangan Nabi adalah kebahagiaannya. Ketika bersalawat kepada Nabi, bersalam kepada Nabi adalah kebahagiaannya. Ketika memuji-muji Nabi, mendendangkan syair yang penuh dengan pujian kepada Nabi dan menghayalkan Nabi adalah kebahagiaannya. Fahami? Ketika berjuang, berkorban demi Nabi adalah kebahagiaannya. Masya Allah. Ini merupakan kebahagiaan. Beginilah kebahagiaan saya. Manusia kan punya kebahagiaan, punya kesedihan, punya rasa itu, rasa ini. Si A ada yang bahagia ketika dapat uang, ketika dapat jabatan, ketika dapat wanita, dapat suami, ketika dapat apa saja rezeki. Ada yang bahagia dengan nyanyian, ada yang bahagia dengan film, ada yang bahagia dengan olahraga, ada yang bahagia dengan apalah macam-macam. Kadang-kadang bisa bahagia dengan ngusep, kadang-kadang bahagia dengan burung, kadang-kadang bahagia dengan ikan, kadang-kadang bahagia dengan kuping gajah, dengan bunga, gitu kan? Kadang-kadang bahagia dengan mainan, kadang-kadang bahagia dengan dongeng dan sebagainya. Yang menjadi sebab bahagia itu sangat banyak sekali. Tapi orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti dia pun akan bahagia dengan Rasulnya.
akan bahagia dengan nabinya. Yang disebut dengan maulid, siapa yang dibicarakan? Jawab. Yang keras. Rasulullah SAW. Siapa yang didongeng-dongeng? Siapa yang dipuji-puji? Dan dendangan syair yang diiringi dengan sejak menceritakan siapa? Memuji-muji siapa? Salawat dan salam kepada siapa? Allah. Bayangkan, ajengan datang, kiai datang, hadir, kan? Yang dibicarakan siapa? Yang didongengkan siapa? Bagaimana tidak bahagia orang yang cinta kepada Rasulullah? Bagaimana tidak menjadi bahagia? Tidak mungkin kapok walaupun sampai subuh, walaupun kedinginan, walaupun karena itu lalu sakit, nggak akan merasa kapok. Kemarin juga saya ikut hadir maulid Nabi, saya sakit kok kedinginan karena terlalu malam, saya emang kapok. Nggak mungkin orang yang cinta Rasul seperti itu. Malah ketika sakit akan menjadi kebanggaan tersendiri. Malah kalau mati karenanya akan menjadi kebanggaan tersendiri yang akan disodorkan kepada kekasihnya, yakni Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya pernah sakit. Ya Rasulullah, karena saya sering tidak tidur mengingat engkau, saya sakit ya Rasulullah. Menjadi kebanggaan, menjadi kebanggaan tersendiri. Saksi cinta, saksi cinta, saksi mengagungkan. Habis uang, habis waktu, habis tenaga, kan? Terpeleset kakinya lagi bikin panggung acara maulid Nabi, tidak pernah kapok, tidak pernah menyesali itu. Bahkan menjadi saksi cinta saya kepada Rasulullah SAW, menjadi kebanggaan, menjadi kebahagiaan. Sahabat Nabi yang ketika diajak oleh Nabi masuk ke medan perang sabilillah, apa yang dikatakan oleh sahabat? Saya merasa akan menjadi pengantin baru. Allah. Kenapa? Kenapa? Karena yang diperjuangkan adalah, Masya Allah, yang Nabi perintahkan. Ketika hati penuh dengan cinta kepada Nabi, bangga bisa menjalankan perintah Nabi, bangga bisa berkorban demi memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Nabi, bangga kalau saya mati, Masya Allah, sedang memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Nabi. Bangga. Sehingga ada sahabat yang bernama Sayyidina Utsman bin Mad'un radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dalam sakaratul mautnya beliau menangis. Lalu teman-temannya para sahabat bertanya, "Mayubkik, apa yang menjadikan engkau menangis? Lagi sakarat ini, mau meninggal dunia." Ternyata jawaban Sayyidina Utsman sangat mencengangkan semua. Apa? Kata Sayyidina Utsman, "Saya menangis ketika saya mengingat bahwa teman-teman saya yang meninggalkan dunia ini, yang mati, membawa saksi. Ada yang tangannya putus, ada yang lehernya putus, ada yang badannya tercabik-cabik, hancur. Sementara saya setiap berperang di jalan Allah, perang sabilillah, tidak pernah badan saya terkena senjata-senjata musuh. Tidak pernah terkena sabetan pedang, tidak pernah terkena tusukan panah dan tusukan tombak, tidak pernah. Sehingga bagaimana nasib saya ketika saya menghadap kepada Allah, menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana saksi perjuangan? Sementara teman-teman saya banyak saksinya. Sayyidina Utsman pingin saksi. Yang lain ada saksinya, apa buktinya? Tangannya patah, tangannya copot, disabet pedang, kan, terputus, kakinya terputus, lehernya terputus. Ini badannya segar bugar. Ini yang menjadikan Sayyidina Utsman menangis. Sedih beliau. Ketika wafat saat itu, karomah yang Allah berikan kepada Sayyidina Utsman apa? Ketika gamisnya dibuka, ternyata
tubuhnya sudah penuh dengan seperti sabetan pedang, lebih dari 70, dengan darah segar yang mengalir. Allah, ini karomah Sayyidina Utsman. Para ulama menceritakan karomah Sayyidina Utsman ini. Dan artinya keinginannya dibuktikan oleh Allah. Padahal barusan tidak apa-apa. Tapi ketika dibuka gamisnya, mau dibawa, dimandiin, Masya Allah, sudah pada tubuhnya ini sudah pada sudah pada luka. Dan luka terbuka daging-dagingnya ini. Allah. Ini orang yang tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang betul-betul mencintai dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan ketika mendengar dongeng Nabi diceritakan atau menceritakan tentang kebesaran Nabi. Ingat, apalagi ditambah dengan makanan minuman yang banyak, apalagi kan ditambah dengan hiasan tempat, kan, kasih wangian, kan, dan sebagainya, ditambah disawer, kan, suka disawer kan, banyak orang, lampu dan sebagainya, kan. Orang yang cinta itu, jangankan itu, mati tercabik-cabik menjadi kebahagiaannya, menjadi kebahagiaannya, kan, pengorbanannya jadi kebanggaannya. Allah, ini orang yang cinta. Kenapa bisa cinta? Karena tahu. Sehingga ada peribahasa, jika tak kenal maka tak sayang. Bisa lahir, timbul, tumbuh rasa sayang dan cinta karena apa? Kenal. Begitu pula bisa tumbuh rasa ta'zim, pengagungan, karena apa? Karena kenal. Maka majelis seperti ini bagi kita yang belum kenal Nabi, ini majelis mengenalkan hati kita kepada Nabi. Ya, semoga hati kita semakin kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tumbuh dalam jiwa kita kecintaan yang mendalam, pengagungan yang mendalam, keyakinan yang sempurna kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika hati sudah cinta, apa balasan bagi orang yang mencintai Nabi? Nabi sendiri yang bikin kaidah dalam hadis sahihnya, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Manusia akan dikumpulkan dengan siapa yang ia cintainya. Semoga kita berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian yang bisa Al-Fakir sampaikan di majelis yang agung ini sebagai penutup, dan Al-Fakir akan menutup majelis yang agung ini dengan doa bersama, ya, doa maulid. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa radha an jami' sahabah wal qaraba wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna qad hadarna qira'ata maulidin nabiyikal karim fa'fidh alaina bi barakatihi libasal izzi wa takrim wa askinna bi jiwarihi fi darin na'im wa na'imna fil jannah bin na'imil muqim. Allahumma inna nas'aluka bijahi hadzal nabil mustafa wa alihi ahli sidqi wal wafa kun lana mu'inan wa mus'ifa wa bawwi'na minal jannati gharafa warzuqna bijahihi sallallahu alaihi wasallam indaka ya Allah qabulan wa izzan wa syarafa. Allahumma inna natawassalu ilaik binabikal mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar kaffir anna dhunub wal awzar ya Allah ya Allah ya Allah wa harusna min jami'il makhawif wal akhtar wajma' bainana wa bainahu fi daril qarar wa taqabbal minna ma qaddamna min yasiri amalina fil ilan wal israr warhamna bi rahmatik waghfir lana innaka antal afuwul ghaffar ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.